Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fauzi Firdaus pada seri mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya dengan teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi syarat, karakteristik, dan keterampilan kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Firdaus dengan NPM 028. Kemudian ditemani dengan teman saya, Nika Febrianti dengan NPM 007. Untuk materi pembahasan kali ini, yang pertama ada syarat-syarat kepemimpinan pendidikan, yang kedua karakteristik kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir keterampilan memimpin. Untuk materi yang pertama, syarat-syarat kepemimpinan pendidikan, menurut Jahari dan Rusdiana tahun 2020, mengutip dari pendapat Ardiansyah, bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, penglihatan sosial. Artinya, suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kecakapan berpikir abstrak. Dalam arti seseorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir, keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tidak bisa menjadi pemimpin. Sebab seorang pemimpin harus mampu membuat suasana yang tenang dan senang. Maka seorang pemimpin harus mempunyai keseimbangan emosi. Menurut Isjoni tahun 2007, menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan antara lain, yaitu yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau public speaking, kemudian kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar sarjana, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif. Yang terakhir, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul. Kemudian, karakteristik kepemimpinan pendidikan. Menurut Komar tahun 2007, menjelaskan karakteristik dari seorang pemimpin dalam memimpin pendidikan antara lain. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Pemimpinan kepala sekolah berarti proses membina hubungan timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin, dengan mengandalkan kemampuan komunikasi interpersonal sehingga terjadi saling pengertian dan kerjasama interpersonal sesuai tanggung jawab dan tugas yang ditetapkan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta berguna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bagaimana cara kepala sekolah mempengaruhi orang lain mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Hal ini termasuk gaya kepemimpinan. Kemudian, menurut Dalin tahun 1998, ada beberapa komponen yang memungkinkan kepala sekolah memberikan pengaruh dalam kepemimpinannya, yaitu yang pertama, kewenangan, yaitu hak formal untuk membuat keputusan. Kedua, kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memberi imbalan dan atau hukuman. Yang ketiga, pengaruh, yaitu kemampuan untuk memiliki keputusan melaksanakan tanpa berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Niken Febrianti. Untuk materi selanjutnya yaitu keterampilan memimpin. Menurut Robert Katz dalam Faisal Rifai 2004, mengidentifikasi 3 keterampilan pemimpin yang mutlak diperlukan, yaitu teknis, manusiawi, dan konseptual.
Yang pertama, keterampilan teknis, meliputi keterampilan mengaplikasikan pengetahuan khusus atau keahlian spesialisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi, dapat dipahami sebagai keterampilan bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain, baik perorangan maupun kelompok banyak orang secara teknis cakap, tetapi secara antar pribadi tidak kompeten. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Artinya, para pemimpin harus mempunyai keterampilan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang rumit. Misalnya, pengambilan keputusan menuntut para pemimpin untuk menentukan letak masalah, mengidentifikasi alternatif yang dapat mengoreksi masalah itu, dan memilih alternatif yang terbaik. Untuk lebih rincinya, Kimball Wallace pada tahun 1980 menjelaskan beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin, yaitu yang ada keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personil, dan keterampilan dalam penilaian. Untuk keterampilan dalam kepemimpinan, seorang pemimpin selain tahu tentang fungsi-fungsi kepemimpinan dan karakteristik pemimpin yang demokratis, ia juga harus menguasai keterampilan-keterampilan agar dapat bertindak secara demokratis, harus menguasai bagaimana caranya untuk menyusun rencana secara bersama, harus tahu gimana caranya mengajak anggotanya untuk berpartisipasi, bagaimana cara memelihara moral kerja kelompok yang tinggi, harus tahu bagaimana cara mendelegasikan tanggung jawab dan mengikutsertakan anggotanya untuk membuat keputusan, dan juga harus tahu caranya untuk mendorong kreativitas anggotanya dan mendorong anggotanya untuk berani tampil ke depan. Setelah itu, untuk keterampilan dalam hubungan insani, dalam hubungan antar personil di dalam organisasi itu pasti selalu dijumpai hubungan yang bersifat formal dan informal. Hubungan insani yang baik tidak dapat dipaksakan, tetapi harus timbul secara wajar. Inti dari hubungan-hubungan tersebut adalah rasa saling menghargai di antara personil. Seorang pemimpin itu harus selalu sanggup dan bersedia memaafkan. Dan yang paling utama adalah tahu bagaimana cara mengubah anggota yang undemokratik agar sikap dan tingkah lakunya menjadi demokratis. Lalu, untuk keterampilan dalam proses kelompok, dengan grup proses diharapkan partisipasi anggota itu dapat ditingkatkan untuk mencapai maksud tersebut. Seorang pemimpin itu harus dapat mengenal bawahan dengan segala kelemahan dan kelebihannya, menciptakan dan memelihara sikap saling percaya mempercayai dan saling tolong-menolong di antara anggota pemimpin. Mempergunakan cara-cara yang bijaksana untuk menghilangkan pertentangan-pertentangan yang ada dalam kelompok, menguasai cara-cara memimpin diskusi, rapat, dan sebagainya. Keterampilan dalam administrasi personil. Maksudnya adalah keterampilan mengenai cara memilih personil yang memenuhi syarat untuk ditempatkan dalam semua fungsi. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, seorang pemimpin itu harus tahu tentang tujuan yang hendak dicapai oleh kelompoknya, macam dan jenis pekerjaan yang dipimpinnya, serta cara mengerjakannya itu gimana. Harus tahu caranya dan teknik untuk mencari dan menemukan sifat-sifat yang diperlukan pada orang-orang yang akan dipekerjakan. Harus tahu juga cara-cara untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian pegawainya, serta dia itu harus tahu juga bagaimana cara untuk memelihara suasana kerja yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan pekerjaannya. Untuk yang terakhir itu ada keterampilan dalam penilaian. Nah, maksudnya itu untuk dapat menilai orang lain, seorang pemimpin itu harus dapat menilai diri sendirinya terlebih dahulu. Yang termasuk keterampilan menilai itu maksudnya itu gini, dia itu mampu menentukan tujuan penilaian, menentukan kriteria yang dipergunakan untuk menilai, mengumpulkan data yang dapat diolah dan menggunakan kriteria tersebut, serta yang terakhir dapat menyimpulkan hasil penilaian. Oke, jadi untuk kesimpulan pada materi kali ini, syarat untuk menjadi pemimpin paling tidak haruslah memenuhi syarat, yaitu kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, kemampuan menilai, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri,
kreatif, ulet, percaya diri, agresif, partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Karakteristik dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan antara lain memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Kemudian, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dari banding orang lain. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!